Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang panen dan pasca panen teh. Nah, materi ini sangat penting karena teh merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya, serta memiliki kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, pada kuliah ini kita akan mempelajari dari karakteristik pucuk teh, kemudian teknik pemetikan, jenis-jenis teh, proses pengolahan, hingga standar mutu teh menurut SNI. Jadi mengapa teh ini menjadi komoditas yang penting untuk kita bahas ya, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa teh ini memiliki penggemar tersendiri ya. Jadi banyak yang suka terhadap minuman ini, bahkan di Indonesia ini ya banyak sekali yang menjual ya es teh jumbo gitu ya, yang sangat disukai ya, di samping harganya yang murah dan menyegarkan ya. Nah, teh ini memiliki nilai ya ekonomis tinggi ya untuk di Indonesia ya. Teh merupakan minuman penyegar yang diambil dari daun mudanya dari tanaman spesies dari Camellia sinensis. Nah, nanti jenis teh itu selain Camellia sinensis ada dari varietas Assamica gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan di bagian belakang untuk perbedaannya. Nah, teh ini selain rasanya yang segar gitu ya, juga memiliki khasiat untuk kesehatan karena mengandung senyawa flavonoid ini ya. Yaitu apa? Yaitu katechin atau katekin. Fungsinya adalah sebagai antioksidan. Nah, senyawa antioksidan ini fungsinya apa? Ya, fungsinya bisa sebagai anti kanker gitu ya. Jadi selain itu juga bisa untuk untuk mengurangi stres gitu ya, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan daya ingat ya. Jadi teh ini selain dia segar dan berkhasiat ya, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, pada slide ini Anda bisa melihat gambar daun tanaman teh gitu ya. Nah, bagian mana yang kita panen yaitu bagian ini ya, bagian pucuk tehnya ya, bagian pucuk tehnya. Nah, ada beberapa nanti teknik pemanenan. Kalau bagian-bagian ini ya kita jelaskan dulu. Ada yang disebut dengan peko ya. Peko ini kuncup atau pucuk teh yang masih muda, ada daun menggulung ini ya, dan ini masih ada potensi untuk menghasilkan pucuk baru ya. Jadi nanti kita sebutnya nanti petik peko, bagian pekonya ini. Nah, sementara di pucuk yang lain ada seperti ini. Nah, ini namanya kuncup burung yang nanti dia tidak menjadi tunas baru. Jadi dia pertumbuhannya berhenti sampai di sini. Nah, ini ada pucuk burung atau kuncup burung sama peko. Nah, kalau misalkan peko atau pucuknya ini nanti yang dipanen dengan daun satu, maka nanti ditulis pucuk P+1 atau peko plus 1. Kemudian ada P+2, P+3 dan seterusnya untuk bagian yang dipanen ya. Yang bagian sini, bagian kiri ini adalah ranting dengan kuncup burung. Jadi kalau misalkan nanti di mungkin ekskursi kita melihat di perkebunan teh atau di kesempatan yang lain, cari bagian pucuknya, kemudian dilihat apakah dia masuk ke kuncup burung atau ke peko. Nah, kenapa kok bagian pucuk yang diambil? Karena berdasarkan dari penelitian, di bagian pucuk ini mengandung katechin yang paling banyak, yaitu paling besar di bagian pekonya ya, itu 26,5% ya. Kemudian semakin ke bawah maka semakin turun persentase dari katekinnya ya, sehingga
kesimpulannya bahwa kualitas teh yang paling bagus adalah semakin di pucuknya, pucuk tehnya. Nah, untuk teknik panen atau petik teh biasanya dilakukan secara manual gitu ya, menggunakan manual karena dibutuhkan tenaga yang terampil untuk memilih bagian pucuknya gitu ya. Ada yang dipetik menggunakan manual, ada juga menggunakan gunting yang diberi seperti alat untuk penampung pangkasannya gitu ya. Tapi dia petikannya petikan kasar. Nah, untuk petikan rumus-rumus petiknya ada yang kita sebut sebagai petik imperial yaitu cuma memetik bagian pekonya saja, bagian ini dipetik ya, jadi P plus 0. Kemudian ada petikan pucuk pentil gitu ya, atau peko plus 1 ya, jadi ada peko plus 1 daun bawahnya ya. Kemudian ada petikan halus. Petikan halus itu adalah peko plus 1 ini plus 2 daun muda, atau burung plus 1 daun muda ya, berarti ini peko plus 2 daun mudanya begini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan itu tidak peko atau dia masuknya adalah kuncup burung, maka kuncup burung plus 1 daun muda. Untuk petikan medium adalah peko plus 2 daun muda, peko plus 3 daun muda, burung plus 1 daun muda, burung plus 2 muda, plus burung plus 3 muda dalam satu petikan ya. Jadi ini tercampur jadi satu, sehingga sebutannya ada petikan medium. Jadi masih tercampur antara peko 2 muda dan peko 3 muda ya, termasuk dengan burung 1 muda sampai burung 3 daun muda. Untuk petikan kasar, jadi dipetik bagian sini, ini petikan kasar, peko plus 3 ya. Kemudian ada peko plus 4, kemudian ada 1 burung plus 1 daun tua, kemudian burung plus 2 daun tua, dan burung plus 3 daun yang tua ya. Ini petikan kasar. Kemudian untuk petikan kepel, ini daun yang tinggal pada perdu hanya bagian perdu, hanya kepelnya saja ya, pada bagian kepel saja yang ditinggal, yang ada di petikannya. Nah, ini ada 2 varietas yang banyak dibudidayakan di Indonesia ya, yaitu varietas Assamica dan varietas Sinensis. Kalau yang varietas Assamica ini bagi yang atas ini varietas kultivar gambung ya, GMB 1 sampai 11 dengan produktivitas tertinggi yaitu pada GMB 7, gambung 7. Daunnya lebih besar, dilihat ini ya, ini daunnya lebih lebar, lebih besar ya. Kemudian dia bentuknya pohon gitu ya, bentuknya pohon, tanamannya jadi naik ke atas. Kemudian untuk rasa, Assamica ini rasanya lebih kuat, lebih strong, tapi juga dia lebih sepat gitu ya, lebih cepat. Jadi teh yang Assamica ini teh yang cepat-cepat untuk dibuat, biasanya untuk teh hitam. Nah, untuk Sinensis ini pada GMBS ini ya kodenya. Ini untuk teh hijau ya, dan teh oolong. Daunnya lebih kecil, kemudian tanamannya lebih ke perdu ya, kemudian tehnya rasanya lebih ringan, tidak terlalu sepet, dan aromanya lembut. Ada semburat-semburat warna ungu dan warna merah pada daunnya. Nah, kemudian setelah tadi dipetik, kemudian dengan macam-macam petikannya, kemudian varietasnya, kemudian masuk ke tahap pengolahan. Nah, ada 4 macam produk teh yang kita kenal gitu ya. Ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh oolong, dan ada teh putih ya. Ini
Ini kalau bentuk dari teh yang diseduh gitu ya, ini teh putih seperti ini teh hijau, ini teh oolong, sama ini teh hitam atau black tea. Nah, bagaimana tahapan pengolahannya ya? Ini skemanya, kita next saja bagian ini. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Untuk teh hijau itu dibuat dengan prinsip menginaktifkan atau mematikan enzim oksidase atau fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar ya. Dengan cara apa? Dengan cara dipanaskan sehingga reaksi oksidasi enzimatis terhadap senyawa katekin itu bisa dicegah ya. Sementara untuk teh hitam diproses dengan justru memanfaatkan adanya reaksi oksidasi enzimatis. Jadi kalau teh hijau itu dicegah supaya tidak ada reaksi oksidasi enzimatis, tapi kalau teh hitam justru memanfaatkan reaksi oksidasi enzimatis. Untuk teh oolong diproses dengan cara dijemur dulu ya, dijemur dengan sinar matahari yang kuat sebelum dilayukan dan digulung ya. Tapi teh ini tidak diproduksi di Indonesia, tapi banyak diproduksi di Cina dan banyak digunakan sebagai obat karena kandungan antioksidannya yang tinggi melalui proses yang diterapkan. Untuk teh putih ini diproses dengan prinsip tidak terjadi oksidasi sehingga proses dari daun muda kuncup langsung dikeringkan. Jadi daun muda yang berupa masih kuncup langsung dikeringkan ya. Ya, baik. Pada tahapan ini yaitu dalam pembuatan teh hijau ini ya. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pelayuan gitu ya. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menonaktifkan enzim oksidase. Nah, kalau misalkan tadi untuk teh hitam, tahapan penginaktifan ini tidak ada gitu ya. Jadi di pelayuan ini tujuannya adalah untuk menonaktifkan atau mematikan enzim oksidase atau fenolase sehingga nanti daun yang dilayukan itu akan menjadi kehijauan tua. Cara melakukannya adalah dengan dipanaskan pada suhu 90-100 derajat selama 5 menit hingga kadar air mencapai 65-75%. Nah, setelah daun itu dilayukan, daun teh kemudian digulung ya, dengan tujuan untuk mengeluarkan cairan sel ke permukaan. Ya, daun itu digulung dengan cara dimasukkan ke dalam suatu roller itu selama 10-20 menit ya. Dengan daun yang tergulung tersebut mungkin ada beberapa yang hancur, ada yang patah gitu ya. Namun itu tidak apa-apa, itu normal dan dalam proses penggulungan ini warna tetap tidak berubah ya, jadi warna tetap hijau tua dengan aroma daun matang. Nah, kemudian untuk tahap perlakuan untuk selanjutnya adalah dikeringkan ya. Setelah dilayukan, digulung, selanjutnya adalah dikeringkan. Tujuan pengeringan yaitu untuk mengurangi kadar air ya, mengurangi kadar air. Selain itu juga untuk mematikan enzim gitu ya. Jadi tahapan ini sudah untuk mematikan enzim oksidase lagi gitu ya. Kemudian untuk membentuk daun menjadi keriting dan berbutir serta dengan air yang lebih rendah kadar airnya, bisa untuk memperpanjang umur simpan. Pelaksanaan dari pengeringannya melalui beberapa tahap ya, ada 2 tahap. Yang pertama dengan temperatur 100 derajat Celcius selama 22 menit hingga kadar air 30-30%. Tahap selanjutnya dengan suhu 80-80 derajat Celcius gitu ya. Jadi lebih rendah temperaturnya dengan waktu yang lebih singkat ya, dengan waktu yang lebih lama selama 60-80 menit ya, hingga kadar air 3-4%. Tahapan perlakuan pengeringan ini menimbulkan daun teh yang tadinya hijau tua gitu ya, hijau-hijau, masih hijau teh itu menjadi hijau-hijau yang agak kehitaman dengan ukuran partikel dan bentuk yang bervariasi karena tadi setelah digulung ada yang patah, ada yang hancur itu ya. Setelah itu dilakukan sortasi atau
pilih gitu ya, terpisahkan antara partikel-partikel yang bukan teh, ini tipe nih ya, partikel teh, kemudian penyeragaman bentuk dan ukuran, dan menggolongkan dalam jenis mutu sesuai standar SNI ya. Caranya adalah dengan cara diayak, dihembus menggunakan udara gitu ya, terus kemudian membuang serat tangkai kotoran yang terikut bahan asing, dan misalkan perlu dipotong ya sesuai standar. Nah, berbeda dengan teh hijau. Kalau teh hitam ini tetap mempertahankan proses reaksi oksidasi gitu ya. Jadi ada tahapan itu. Nah, yang pertama kalau dalam pembuatan teh hitam, kita dari tahapan pelayuan dulu dengan cara mengurangi kadar air gitu ya. Terus kemudian memperbesar konsentrasi polifenol dan membentuk calon aroma teh. Caranya adalah daun segar dialiri udara hangat ya 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60% selama 10-16 jam. Daun yang segar itu akan menjadi layu, lemas, dan warna kehijauan. Kemudian muncul aroma wangi. Setelah itu, setelah dilayukan, digulung, dan proses fermentasi atau oksidasi polifenol. Ini mempertemukan polifenol dan enzim fenolase, memfasilitasi berlangsungnya reaksi oksidasi polifenol dan memperkecil ukuran partikel daun. Caranya digulung dengan roller ya, dengan suhu ruang 27 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi 95% selama 2 jam. Nah, partikel yang tergulung itu nanti akan berwarna kecoklatan dan tercium aroma khas teh. Setelah digulung, selanjutnya adalah dikeringkan dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas enzim oksidase ya. Dengan tujuan juga memperpanjang umur simpan. Caranya adalah dikeringkan pada temperatur suhu 45 sampai 55 derajat Celcius selama 20 menit. Perubahan yang terjadi, kadar air partikel daun teh 3-4% dengan warna hitam kemerahan, dan ada sedikit bau-bau karamel gitu ya, karena ada proses pengeringan. Kemudian sortasi pemisahan partikel bukan teh gitu ya, penyeragaman ukuran dan grading dengan cara sama seperti daun teh hijau gitu ya, diayak, diembus, pembuangan serat dan material-material bahan yang bukan teh gitu ya. Dan kalau perlu dipotong. Nah, untuk teh melati atau teh wangi gitu ya, perbedaannya adalah ada pencampuran gitu ya dari teh hijau atau teh hitam dengan sumber, misalkan dengan nanti dengan bunga apa gitu ya. Jadi ada pencampuran ya. Nah, sebelum itu dicampur itu ada setelah dicampur nanti ada penggosongan, ada pemanasan ya. Nah, kemudian ada pelembapan dan nanti pencampuran bunga ya. Kalau yang poin pertama itu adalah pencampuran teh dari berbagai sumber ya, mau teh hitam, teh hijau, campuran teh itu ya, baik itu ada tangkai bunganya gitu ya. Jadi memang grade-grade yang mungkin yang rendah, yang bawah gitu ya. Nanti kemudian baru dicampurkan dengan bunga sesuai dengan tujuan, mau bunga melati atau bunga gambir gitu ya. Diberikan air, tambahkan bunga, kemudian dibiarkan semalam. Kemudian dipisahkan antara bunga dan campuran tehnya, jadi bunganya biar tidak terikut gitu ya. Sehingga nanti ada serapan aroma bunga ya oleh daun teh, sehingga sudah tercium aroma bunga. Setelah itu dikeringkan hingga kadar air dari daun teh itu 4% dan sudah ada perubahan warna gitu ya, dan aroma bunga melati atau gambir yang khas di situ. Nah, untuk SNI teh hitam ini Anda bisa lihat di dalam tabel itu ya. Ada kriteria uji dari ekstrak dalam air minimal 32% dari berat basah, kadar air maksimal 10%, serat kasar maksimal 16,5%, abu 4-8%,
abu larut dalam air minimal 45% dan abu tidak larut dalam air maksimal 1%. Nah, di Indonesia juga sudah menetapkan SNI untuk teh hijau untuk kenampakan fisiknya ya, dari SNI nomor 01 03 945 1995 dari karakteristik warna, bentuk, bau, tekstur, keragaman dan benda asing dari karakteristiknya. Nah, penilaiannya baik dari A, B sampai E, dan penilaian sangat baik hingga penilaian yang tidak baik. Nah, ini Anda bisa baca warnanya, bentuknya, baunya, teksturnya, keseragamannya, dan benda asing. Untuk standar yang lain untuk uji penentuan kadar air, abu, dan logam, ini seharusnya mutu teh hijau yang bagus itu ya, dengan air maksimal 12%, abu maksimal 7%, kemudian ada tahina minimal 5%, dan ada logam-logam itu harusnya tidak ada, dengan bau dan rasa keadaan yang normal, tidak ada bau menyengat. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk materi kuliah selanjutnya.